kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami hamalatil qur'anil azim wa jami qurra'il mukhlisin wa jami il mufassirin wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah wa li syafaati hadil qur'anil azim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Surat Al-Maidah ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Min ajli dzalika, atas cerita tentang Qabil dan Habil, masalah korban sehingga saling bunuh kemarin, ayat alladzi fa'ala, artinya alladzi yaitu perkara, fa'ala yang mengerjakan kepada alladzi siapa Qabilun Qabil, katabna maka menetapkan siapa kami ala Bani Israila atas para kaum Bani Israel. Ini saya tegaskan sekali lagi ya, ini kaum Bani Israel yang keturunan Nabi Yakub. Masalah tinggalnya di mana itu tidak tahu, bukan Israel yang negara ya. Entah Israel yang negara itu keturunan Bani Israel betul atau yang memang negara, saya tidak tahu. Yang penting yang dimaksud di Quran ini adalah Bani Israel di sini adalah keturunan Nabi Yakub dari Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim itu ya. Annahu sesungguhnya keadaan, rupanya man adapun orang-orang kotala yang membunuh siapa man nafsan kepada nyawa atau seseorang bighairi nafsin dengan tanpa sebab perintah orang lain atau tugas. Kotala yang membunuh siapa orang tersebut kepada nafsun au bighairi fasadin atau bukan karena sebab orang itu berbuat kerusakan. Ata yang mengerjakan siapa nafas hu kepada ma atau fasad fil ardi di bumi ini. Aiman artinya orang-orang kafaro yang kafir siapa man, au zina atau zina, au qad itoriki atau membegal, au nahuhu atau sepadannya itu semua, faka'an nama qatala maka seolah-olah membunuh siapa man annasa kepada manusia jami'an kesemua muanya. Jadi maksudnya ayat ini dengan atas dasar ayat kemarin, gara-gara Qabil membunuh Habil itu, dikarenakan nyawa itu adalah hak kepunyaannya Allah yang berhak mengambilnya gitu loh. Walaupun ya sebenarnya itu yang mengambil Allah, tapi karena sebab perbuatan orang tadi menjadi contoh. Kok orang membunuh orang lain tanpa sebab yang dibolehkan oleh syariat gitu. Entah karena dia membunuh orang terus dihukum sama hakim untuk dibunuh, atau karena dia mungkin ngerampok sehingga orang itu membela diri yang ngerampok terbunuh, atau sebab dia zina terus dihukum ranjam akhirnya mati, atau karena dia kafir perang dengan orang Islam jadi mati. Kalau kok tidak sebab-sebab yang dibolehkan oleh syariat seperti itu, maka seolah-olah kata Allah orang itu membunuh manusia semuanya. Ya kenapa kok begitu? Dikarenakan gini, umpama ini si A ini, Pak Sekdes lah umpama,
Entah macam mana becekak Pak Sekdes Kutoboyo dengan Pak Kadus 3 mata buan. Akhirnya entah macam mana ya kan, saking pada emosinya. Karena Pak Kadus kalah besar badannya, maka menanglah Pak Sekdes, ya kan gitu. Badannya besar umpomo. Padahal yang seharusnya dari keturunan beliau itu turunlah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, kan gitu. Atau dengan bimbingan beliau, masyarakatnya itu menjadi masyarakat yang soleh. Tetapi karena dibunuh oleh Pak Sekdes tadi, karena menang besar badannya, kan, maka kan jadi terhambat kebaikan atau kesolehan yang seharusnya dikerjakan oleh Pak Kadus, Pak Sori, ya kan, akhirnya terhambat. Atau keturunan yang harusnya lahir dari sebab beliau, mau beristri lagi, kan, sehingga lahir anak-anak yang soleh dan soleha. Sebenarnya begitu nanti takdirnya, kan gitu. Umpama Pak Putri. Lah ternyata kok begitu, maka itulah dianggap seolah-olah dia kalau membunuh seseorang tanpa sebab yang dibolehkan oleh syariat, maka seolah-olah membunuh manusia semuanya. Itu maksudnya kurang lebih begitu keterangannya ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah itu makanya dalam ijma para ulama itu manusia ini asal dengan sesama manusia tidak ada salah atau dosa membunuh, yang membunuhnya itu karena tidak dibolehkan oleh syariat, kecuali dia jadi polisi atau bertugas, atau tentara bertugas, atau polisi yang tukang eksekusi umpama, kan tugas dari negara, bukan yang seperti itu umpama. Tiba-tiba ibaratnya entah macam mana ya kan, entah gara-gara batas Kutoboyo dengan mata gual ya kan, apa gara-gara entah dana apa yang seharusnya tuh lari ke Kutoboyo rupanya dilarikan ke mata gual gara-gara Pak Sori hebat tadi kan. Kok saling seperti itu, maka seolah-olah membunuh manusia semuanya. Terus kepada Allah dosa itu asal jangan syirik, itu ya. Yang umum asal jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Maka selain yang mentok sesama manusia bunuh tadi, mentok ke atas kepada Allah tidak syirik tadi, tengah-tengahnya ya tidak meninggalkan sholat tadi, maka kata para ulama itu masih agak-agak ada potensi untuk mudah nanti dimaafkan. Nah itu begitu. Nah, sesuai dengan keterangan ayat ini. Nah, itu begitu di dalam keterangan-keterangan di tafsir-tafsir yang lainnya. Waman dan barang siapa itu ahya, menghidupkan siapa atau membiarkan hidup kepada nafsun atau seseorang lain, bian imtana'a gambarannya jika kok mencegah, menahan, min qatliha dari membunuh seseorang tadi, faka'an nama ahya, maka seolah-olah membunuh, seolah-olah menghidupkan siapa man tadi, an-nasa kepada para manusia, jami'an kepada semuanya. Makanya ini kalau kita agak pahami ya, termasuklah beberapa undang-undang yang sudah dibuat oleh negara kita, yang tentunya ya pendapat dari para ulama-ulama kita yang terdahulu. Coba kalau bunuh kan kadang cuma dihukum seumur hidup, tapi tidak dibunuh. Kalau dihukum kita Indonesia ya toh. Terus andaikan entah nyuri entah apa, nggak dipotong tangan. Itu ya salah satu efek dari ayat ini, salah satunya. Sehingga lahirlah dalam usul fikih itu salah satunya ya, ini dalil apa istilahnya tuh, sampingannya gitu. Jadi lebih baik salah dalam memaafkan gitu loh. Harusnya nggak dimaafkan tapi dimaafkan kan salah. Nah, lebih baik salah dalam memaafkan daripada salah dalam menghukum. Nah, itu dalam usul fikihnya begitu. Nah, itu ya. Jadi kita jangan terus berpikir wah negara togut ini tuh, ya banyak yang enggak togut. Cuman kita yang enggak tahu asal muasal lahirnya hukum-hukum yang ada itu. Nah, ternyata andaikan
diambil sedikit-sedikit contoh seperti ayat ini ada. Nah, itu gitu ya. Jadi makanya pas pengajian kitab Sulam Taufik itu kita tidak perlu menyalah-nyalahkan pemerintah, walaupun andaikan kok gaji masih seret-seret Pak Sekdes ya, Pak Kadus ya. Aku rasa andaikan kok ada itu tidak mungkin tidak dikasihkan. Mungkin ada kendala tertentu. Yang menurut pemerintah itu kebijakannya kita yang pegawai-pegawai itu agak apa dulu dipentingkan yang untuk kebutuhan lebih umum, mungkin begitu. Husnudon wailah ya. Kemarin kita sudah tahu kalau gaji belum tentu sampai, tapi kalau rezeki pasti sampai. Itu begitu. Kalau gaji tidak pasti, tapi kalau rezeki pasti. Itu begitu. Diyakinkan itu. Nanti insya Allah tetap dikasih jalan keluar yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu begitu. Pokok apa-apa kembalikan saja kepada para ulama kita, apa yang diajarkan beliau, apa yang solusi-solusi yang beliau berikan di kitab-kitab yang salaf-salaf dahulu, ulama-ulama terdahulu itu insya Allah kita menjadi nyaman. Itu begitu. Qala sudah berkata siapa itu Ibnu Abbas ini Ibnu Abbas. Min haitsu intahaka, sekiranya mensucikannya harroma niha, kepada untuk memelihara nyawa tadi, wasuniha dan juga menjaga nyawa tadi. Jadi mensucikannya, memelihara dan menjaganya, karena yang berhak mencabut nyawa sebenar-benarnya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu begitu maksudnya. Jadi perlu kita hargai betul-betul. Jangan perkara ibaratnya sesuatu yang mungkin tidak memerlukan orang itu sampai dibunuh, jadi terjadi pembunuhan dan lain sebagainya. Nah, tapi entah macam mana lagi, karena termasuk alamat zaman akhir di hadis itu adalah seolah-olah nyawa itu tidak ada harganya. Itu salah satu tanda-tanda zaman akhir gitu. Kita tidak bisa lagi dengan ketentuan-ketentuan yang disampaikan Rasul. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Ya masih banyak lagi tanda-tanda zaman akhir, cuman termasuk gitu ya. Termasuk salah satu lagi tanda-tanda bahwa itu sudah akhir zaman, yaitu orang tidak menghargai lagi tentang masalahnya nyawa, seolah-olah membunuh itu biasa gitu. Walaqad ja'at, dan sudah benar-benar datang kepada Bani Israel. Bani Israel artinya kepada Bani Israel siapa rusuluna, utusan-utusan kami, bil bayyinati, dengan tanda-tanda kebenaran, ayil mukjizati artinya mukjizat. Summa inna katsiran, lalu sesungguhnya banyak sekali, adapun banyak sekali, minhum dari mereka, ba'da dzalika setelah datangnya para utusan, fil ardi di muka bumi ini, itulah musrifuna, benar-benar melampaui batas ya. Jadi entah macam mana kaum Bani Israel itu dibahas banyak sekali di dalam Al-Quran. Artinya memang orang Bani Israel sungguh sangat ngeyelan ya. Sungguh sangat ngeyelan. Ya, kita kalau bisa ya jangan termasuk itu. Dan ini lagi termasuk salah satu tanda-tanda zaman akhir atau dunia ini sudah benar-benar agak akhir. Salah satu lagi di keterangan para ulama itu adalah orang-orang yang bodoh membantah para ulama. Nah, itu termasuk. Nanti ketemu kita dalilnya, entah di kitab yang mana nanti kalau kita ngaji. Itu termasuk salah satu lagi tanda-tanda zaman akhir tadi di ayat yang atas, yaitu mudah sekali membunuh orang seolah-olah biasa. Nah, termasuklah dengan ayat ini
yaitu mudah sekali orang itu membantah orang-orang yang alim dari orang-orang yang bodoh, yang diserupakan oleh orang-orang Bani Israel sama nabinya we bantah gitu. Wal mu'alif rahimahullah. Ay mujawizuna artinya pada melewati al-hadda kepada batas bil kufri dengan kafiran wal qatli dan juga pembunuhan. Wa ghairu dzalika dan selain itu semua. Sudah habis tentang ayat itu. Ini sudah tentang nusul, asbabun nuzulnya sudah lain. Wa nazala dan turun fi urniyina di daerah Urniyin. Lama kodamu ketika pada sampai siapa orang-orang Yahudi Nasrani al-Madinah kepada Madinah. Wahum adamnut pun mereka itu mardo pada sakit. Fa'adana maka lalu pada meminta izin lahum kepada Yahudi Nasrani siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayakhruju jika pada mengeluarkan siapa mereka ilal ibili kepada onta wa yasrabu dan pada meminum min abwaliha dari kencing-kencingnya onta wa albaniha dan juga susu-susunya onta. Falama sohu maka lalu ketika pada sembuh apa ya di situ maknanya Pak? Betul begitu? Air susu ya? Oh jangan susu, air susu gitu ya. Abwal tadi betul-betul apa ya? Betul air kencing ya? Nah itu. Nah jadi itu salah satu orang-orang Arab itu termasuk obat itu adalah kencingnya onta. Nah, nih, tafsir itu begitu. Falama sohu maka ketika sudah pada sembuh, qatalu maka pada membunuh siapa Yahudi Nasrani tadi ro'an nabi kepada penggembalanya, bukan nabi loh ya, tapi penggembalanya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada orang Yahudi Nasrani atau orang kafir, jadi minta sama yang ditugasi Nabi untuk menggembala apa namanya ontanya Nabi. Oh itu dia minta kencingnya onta sama susunya, air susunya onta, bukan susunya onta tadi ya, air susunya onta. Nah ketika pada minum, yang mereka itu mungkin sakit atau lapar ya kan, atau haus sudah pada sembuh, sudah pada kenyang, yang sakit ya sudah pada sembuh sehat, maka malah tukang angonnya Nabi itu malah pada dibunuh. Wastaku dan pada getak pergi itu loh, apa namanya tuh, gurak. Nah, al-ibila kepada ontanya. Jadi tukang angonnya dibunuh, ontanya disuruh minggat, nah, diusir. Nah, itu begitu, saking kurang ajarnya. Itu ya begitu orang-orang. Walal mu'alif rahimahullah. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yus'auna fil ardi fasada. Innama jazaa'ul ladzina, sesungguhnya balasan dari orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yuharibuna, yang pada memerangi Allah kepada Allah wa rasulahu dan utusannya Allah. Nah, kenyataannya bimuharibatil muslimina, dengan memerangi orang-orang Islam atau orang-orang yang soleh. Wa yus'auna dan pada berjalan atau berbuat fil ardi di bumi ini fasad dan kepada kerusakan. Contohnya bikot itoriki dengan merampok ya, atau ya maling sawit lah ya, sawite Pak Imam atau sawite Pak apa namanya kalau di sini pegawai sara, atau sawitnya Pak Sekdes, oh dicuri maling, nah, itu kurang ajar tadi. Nah, itu termasuk ini, terus termasuk dianggap yuharibuna Allah wa rasulah. Karena dia termasuk memerangi orang Islam. Lah Pak Imam loh, nanti kalau sawitnya ya paling untuk ngamal ya kan, untuk sodako, ya kan? Untuk belikan Quran anak-anak muridnya ya kan, untuk nyodokoi masyarakatnya, untuk zakat dan lain sebagainya, kok dicolong.
Ya akhirnya nak zakat tidak jadi, ya kan? Akhirnya nak sodako tidak jadi. Akhirnya dia nak beli apa, entah bangun musola atau tempat ngaji, tidak jadi gara-gara sawitnya dicuri atau barangnya dicuri atau ternaknya dicuri seperti kisah ini tadi. Maka dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala ya memerangi Allah dan Rasul. Ya, karena orang-orang soleh itu kalau dikasih harta oleh Allah itu nanti ya untuk kesolehan, untuk kebaikan, pengembangan sesuatu yang baik. Beda dengan orang-orang yang fasik, dikasih harta oleh Allah ya paling ya nambah bojo, ya kan, nambah gendaan, ya kan. Nanti punya anak ya nambah anaknya preman lagi dan lain sebagainya, ya gitu. Kalau orang soleh kan beda, ya kan. Walaupun upama kok nambah bini itu belum berani, kalau orang soleh takut sama istrinya, ya kan, itu. Ya setidaknya itu tadi untuk hal-hal yang baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Lah kok pada dicolong, dirusui, diperhambat. Nah maka seolah-olah innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulah. Yang ditafsirnya yaitu muharabatil muslimin, memerangi atau menghambat orang-orang yang soleh atau orang-orang yang Islam. Dan sebab akibat penghambatannya dia itu terjadilah menjadi bumi ini rusak. Karena apa? Yang harusnya cepat berkembangnya menjadi lambat. Yang harusnya orang-orang soleh atau orang Islam tadi bisa leluasa untuk berbuat amal, karena didolimi atau di hambat-hambat tadi menjadi lambat di dalam perkembangan Islam atau orang-orang Islam. Itu seperti itu. Ayu qattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin au yunfau minal ard. Ayu qattalu. Nah, ini hukumannya kalau dalam fikih orang kok membunuh secara murni, ya nanti hukumannya juga dibunuh kan gitu. Apa? Kisos namanya ya. Au yusallabu atau disalib. Yang agak-agak berat itu. Kalau ya sudah bunuh, ya kan, terus dia merampok, bunuh, maka selain nanti dikisos juga bisa disalib untuk nakut-nakutin yang rampok lainnya. Nah itu gitu. Wah kejem ya Pak, bukan kejem. Nah, nanti untuk nakut-nakutin rampok lainnya itu kalau dalam fikihnya atau dalam ayat ini maksudnya begitu. Autuqatta'a atau diputus atau dipotong. Autuqatta'a aydihim atau dipotong kedua tangannya, wa arjuluhum dan juga kakinya, min khilafin dari selang-seling. Nyolong pertama potong tangan kanan, nyolong kedua potong kaki kiri. Nah, itu seperti itu. Walaupun sahabat Ali itu tidak setuju. Kalau nanti nyolong ketiga kok tangan kirinya juga dipotong. Apa alasan sahabat Ali? Dia kalau istinja bagaimana kalau dipotong semua? Nah, itu alasan sahabat Ali. Kalau dia istinja ketika buang hajat, kan wajib istinja tuh. Nah, terus istinjanya macam mana? Kalau tangan kanannya dipotong, tangan kiri dipotong. Nanti minta tolong Bang Firman ya tidak mau. Punya kamu dewek, istinjai dewek kan gitu. Nah, itu kalau pendapat dari bahasa sahabat Ali. Al-yumna aidihim artinya tangan mereka al-yumna yang kanan. War arjulihim dan kaki mereka al-yusra yang kiri. Jadi ukurannya gitu. Nyuri itu sesuai dengan batas tertentu yang sudah ditentukan oleh fikihnya ya. Itu nanti kalau nyuri pertama ketahuan buktinya ada, syukur-syukur saksinya ada, lah maka kalau dalam fikihnya itu dipotong tangan kanan. Walaupun di negara kita tidak begitu tadi ya, sudah diterangkan di ayat sebelumnya tadi. Nah ya, karena para ulama kita dulu lebih baik salah dalam memaafkan daripada salah dalam menghukum. Ya itu tadi. Mau kok dipotong kedua-duanya coba. Nah istinja macam mana? Nak cewek lo cewek. Ke WC, nak cewek bagaimana? Kalau tangan kedua-duanya dipotong. Nah, itu maksudnya begitu. Kalau dalam hukum negara kita, makanya paling di penjara. Mau nak ditebus ya keluar lagi, nyolong lagi, tebus keluar lagi. Gitu. Kalau mu'alif rahimahullah. Au yungfau atau dibuang atau diingatkan minal arti dari kampung halamannya.
Litarti bil ahwali, dengan runtutan atau bertingkat-tingkatnya hukuman-hukuman tadi. Fal qatlu, maka adapun hukuman dibunuh atau dikisos itu liman bagi orang-orang qatala yang membunuh fakot maka saja. Kalau membunuh maka kemarin dikisos, atau andaikan keluarganya memaafkan kemarin bayar denda 100 onta kan gitu. Wasulbu, dan juga disalib liman bagi orang-orang qatala yang membunuh wa khodal mala, dan juga mengambil harta yang kerampok, bunuh pula kan gitu. Nah, kalau bunuh plus ngerampok, nah, dalam fikihnya atau dalam tafsirnya ini itu selain dikisos juga nanti disalib. Wal qat'u, dan potong tangan itu liman bagi orang-orang akhoda yang mencuri al-mala kepada hartanya orang lain. Walam yuktal, dan ada juga nanti yang tidak dibunuh. Wa nafsu, walam yuktal, dan tidak dibunuh, dipotong saja tapi tidak dibunuh karena cuma nyuri wae, tidak bunuh. Wa nafsu, dan juga ada hukuman itu yang dibuang. Liman bagi orang-orang akhofu, yang nakut-nakutin atau ngacau fakot maka saja. Maka orang Belanda dulu kalau ada istilahnya pejuang kita ya kan, karena menghalangi dia untuk menjajah kita, maka nanti dibuang. Nah, itu liman akhafu fakot, dia ngikutin hukum Islam itu. Wah, orang Islam tuh kalau ngaco baik itu cuma dibuang, diasingkan. Nah, itu dari hukum Islam ini. Qala, berkata kepada hukum tersebut siapa? Ibnu Abbas, ini Ibnu Abbas. Wa alaihi, dan mengikuti atas pendapat Ibnu Abbas siapa? Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Wa sahul qaulaihi, dan adapun paling benar-benarnya baik pendapatnya Ibnu Abbas ataupun Imam Syafi'i itu anasulba, sesungguhnya disalib itu salasan 3 hari ba'dal qatli, setelah dibunuh. Enggak kok belum mati terus disalib ya. Terus matinya tuh karena mati sendiri disalib, itu bukan begitu, nyiksa itu nggak boleh. Dibunuh dulu, 3 hari setelah itu baru bisa disalib, ditaruh di tempat yang kira-kira sering dilewatin orang, terus dikasih pengumuman, ini loh akibat orang yang selain dia ngerampok, bunuh yang dirampok. Nah ini sudah dibunuh nanti terus disalib. Itu hukumannya begitu dalam fikihnya. Tapi jangan dikerjakan loh ya. Ini hukum dulu atau hukum Islam. Kalau pakai sekarang bahaya. Kita yang nanti terhukum. Kalau kita di Indonesia ini sudah ada hukum sendiri di negara kita. Nah, wakilah, ingat-ingat ya, hukum negara kita tidak seperti itu. Ini hukum Islam. Ya jangan dipraktekkan di negara kita. Itu loh maksudnya. Gua gara-gara ngaji tafsir ini seolah-olah terus sok melaksanakan apa? Wah terus sok-sokan ya. Wah maling, terus kawannya tangannya dipotong, jedet, dulu kena penjara gitu ya kan. Wah orang itu maling plus ngerampok Pak, terus disalib ini ya kan. Wah ya repot. Negara kita tidak pakai hukum ini. Yang penting kita tahu bahwa Islam itu seperti itu. Sehingga karena kita tahu bahwa hukuman berbuat jelek yang seperti ini hukumannya begitu, sehingga kita menjadi terkendali atau menjadi hati-hati tidak berbuat yang sedemikian. Nah, maksudnya begitu. Enggak kok wah ya, harus diamalkan ini. Oh ya repot nanti. Bang Hudori yang dapat banyak sama Pak Pangat ya kan. Wong sawitnya colong orang terus. Wah dapat tangan banyak aku lagi itu malah. Tapi jangan begitu ya. Ini tadi hukum Islam di negara kita memakai undang-undang 45 atau Pancasila begitu. Ba'dal qatli, setelah dibunuh 3 hari setelah dibunuh baru dipetenteng disalib. Wakila, dan ada pendapat lagi qoblahu, sebelum mati. Kira-kira nak pecat nyawa itu ya kan. Qoblahu qalilan, dengan tidak lama. Nah, jadi kira-kira nak kejet nyawanya keluar itu disalib lah gitu. Itu pendapat kedua. Wayal haku, dan apa itu namanya, termasuk daripada hukum itu binafyi, dengan hukum membuang apa ma hukum asbah, yang menyerupai apa hukum kepada mafit tangkili, di dalam pengaruhnya minal habsi, di dalam dari memenjara wa ghairi, dan selain penjara. Ada lagi
Umpama kok tidak dibuang, bisa jadi nanti di penjara atau di pasung, ya kan? Atau digembosi pengaruhnya dan lain sebagainya. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Dzalika adapun keterangan al-madhkuru ay al-juz'u, artinya bagian-bagian al-madhkuru yang sudah diterangkan di depan, lahum itu bagi mereka yang berbuat, khizyun adapun merasakan kehinaan, ay dhillun artinya menjadi hina. Kalau berbuat tadi merampok, bunuh, ya kan, nyuri dan lain sebagainya, maka orang itu akan menjadi hina. Nah, kalau tidak hina bagaimana? Siapa sih itu loh? Si A maling, si A yang tukang maling. Yang mana? Oh, yang jadi menantunya yang tukang begal tuh ya. Nah, si B yang tukang begal tuh loh. Nah, kan terkenal begitu. Sabu ya begitu. Siapa sih? Oh, si A yang tukang sabu. Nah, oh, si A siapa sih? Oh, itu loh. Si C yang tukang kerentengi perempuan, Mas Kemi tidak kebagian, oh direntengi si C itu pula, nah, gitu akhirnya kurang ajar nian, Mas Kemi sampai tidak kebagian, mau ya kan itu. Jadi akan menjadikan orang itu menjadi hina, kehinaan tadi fidunya di dunia ini. Walahum dan itu bagi mereka yang berbuat seperti itu tadi fil akhirati besok di dalam akhirat adapun sudah disediakan siksa azimun yang agung atau besar atau berat. Adapun siksa yang berat atau yang besar itu adapun nari siksa api neraka. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Lagi-lagi ya kan, saking baiknya Allah Subhanahu wa taala, ilal ladzina kecuali orang-orang tabu yang mau bertobat. Siapa? Alladzina. Ya tidak boleh lagi itu kita ibaratnya tuh jelek-jelekin orang. Ya kan itu. Kalau tujuannya kok untuk supaya menganggap diri kita lebih baik. Cuman kalau niatnya untuk supaya bahwasanya kejelekan itu ya memang harus dikato-kato. Nah, supaya orang itu tidak berbuat jelek, supaya malu, ya termasuk baik juga nanti ada babnya tersendiri. Niatnya beda-beda. Jadi kalau niatnya kita menganggap diri kita lebih baik dari orang lain, nggak boleh. Tapi kalau niatnya supaya kejelekan itu di orang itu memang nampak jeleknya, untuk menyiarkan bahwa kejelekan itu memang jelek, maka juga boleh. Memang lonte kok, tidak boleh dikata lonte. Ya sopan ngapo manggil orang kan gitu. Begengge ya, atau WTS gitu. Ya kok tidak boleh dipanggil gitu, bagaimana? Oh memang begitu. Lah namun kalau niat hati kita tuh merasa lebih baik dari begengge tadi atau WTS tadi atau lain sebagainya, maka tidak diperbolehkan. Namanya sok suci. Nah, itu ya. Nah, karena ini siapa tahu besok orang itu bertobat. Karena Allah mengatakan di sini ilal ladzina, kecuali orang-orang tabu yang pada mau bertobat. Siapa alladzina? Minal muharribina, dari memerangi atau berbuat kerusakan tadi kepada orang muslim, wal qat'i dan juga membegal tadi, mingko beli ang takdiru, mingko beli dari sebelum ang takdiru, jika datang apa takdir kematian alaihim kepada mereka. Jadi intinya begini, batas tobat untuk perorangan itu adalah sampai nanti nyawa di tenggorokan. Lah batas tobat untuk umum yaitu nanti ketika matahari terbit di arah barat. Nah, itu batas-batasnya itu. Untuk kita sendiri-sendiri sebelum kita mati tadi atau nyawa diambil lagi oleh Allah tadi, sebelum datang katanya Mbah Dur ketika ngaji kitab Nasihatul Ibad tadi, sebelum ibaratnya tuh lautan penyesalan terjadi, nah, gitu ya. Maka pintu tobat masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'lamu, maka ketahuilah annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ghafurun, zat yang sangat banyak ampunannya, lahum kepada mereka-mereka yang mau bertobat. Aima artinya sesuatu atau
yang mendatangi siapa memberikan siapa Allahu kepada ma. Rahimun juga zat yang sangat maha pengasih bihim kepada orang-orang yang mau bertobat. Abbaro memberikan ibarat dalika kepada ayat ini duna yang di bawah hukum fala tahadduhum, maka jangan menghukum siapa kalian semahum kepada mereka atau menjatuhi hukuman kepada mereka, liyafida untuk mengambil ibarat annahu sesungguhnya, maksudnya ayat ini untuk mengambil ibarat bahwa sesungguhnya layas kutu tidak gugur apa hukuman anhu dari man bitaubati dengan taubatnya illa hududallahi kecuali hukum atau dosa-dosa yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunal hukukil adami berbeda dengan hak-hak sesama anak Adam. Kalau nyuri tetap potong. Tapi kalau dosanya dia kepada Allah, ya maka boleh bertobat, gitu maksudnya. Kalau sama orang maling, ya wajib balikkan. Kalau dosanya dengan Allah, wajib tobat, gitu loh maksudnya. Bisa dipahami itu? Kalau sama manusia, ya wajibnya minta maaf. Kalau ngambil ya dibalikkan. Kalau dolimi ya minta maaf. Ngijoli gitu loh. Tapi kalau Allah, kepada Allah itu cuman cukup bertobat. Betul-betul tidak mengulangi perbuatan dosanya. Itu maksudnya begitu. Kada demikian apa duhuri dohirnya atau hukum yang paling unggulnya memang begitu. Walam arad dan tidak melihat siapa saya minta ridin dari orang-orang yang menentang lahu kepada hukum bahwasanya kalau dosa kepada Allah taubat cukup, tapi kalau dosa sesama manusia dibalikkan atau minta maaf. Wallahu dan adapun Allah itu a'lamu lebih tahu tentang hukum-hukum yang sebenarnya. Faida qatala maka ketika membunuh siapa seseorang wa akhadal mala dan mengambil hartanya, yuktalu maka dibunuh siapa orang tersebut atau dikisos, wa yukta'u dan juga dipotong-potong, wa yukta'u dan dipotong tangan, wala yuslabu dan juga tidak disalib. Bahwa adapun yang hukum itu asrohu lebih soheh. Itu asrohu qaula Syafi'i paling soheh-sohehnya kaulnya Imam Syafi'i. Jadi kalau yo ngerampok plus yang bunuh, maka menurut hukum Islam yang paling sahih dalam pendapat Imam Syafi'i itu dibunuh plus disalib. Wala taufidu dan tidak berfaedah apa tobatnya. Aku sudah tobat kepada Allah, tetap walaupun tobat kalau hukuman kisosnya tetap diberlakukan dan lain sebagainya, gitu maksudnya. Ba'da qudrati setelah kemampuannya alaihi kepada hukum tadi syai'an kepada sesuatu. Wa adapun hukum maksudnya itu kalau kepada Allah taubatnya itu tetap tobat, tapi kalau sama manusia tetap minta maaf atau ngijoli, atau kalau kisos ya dikisos tadi, itu ashahu qaulaihi paling sahih-sahihnya dua pendapatnya Imam Syafi'i itu dengan lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma hu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah wala tuqbila minhum walahum adzabun alim. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.